Halo teman-teman semua, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana memanen tanaman nilam dan usaha agar tanaman tersebut dapat terus dipanen. Tanaman nilam merupakan tanaman herba atau tanaman semak yang dapat dipanen berkali-kali. Umur ekonomis tanaman nilam dapat mencapai umur 2 tahun. Panen pertama tanaman nilam dapat dilakukan pada umur 6 bulan. Kemudian, panen kedua dan seterusnya dapat dilakukan setiap 3-4 bulan. Adapun alat-alat yang perlu disiapkan ketika melakukan pemanenan antara lain adalah gunting atau sabit, terpal atau alas yang bersih, tempat penjemuran, serta golok atau mesin cacah. Pemanenan nilam dapat dilakukan menggunakan gunting ataupun sabit. Karena umur ekonomis tanaman nilam yang cukup panjang, proses panen harus diperhatikan dengan baik agar tidak mengganggu perakaran tanaman nilam dan tanaman dapat tumbuh kembali dengan cepat dan besar. Hari ini kita akan melakukan kegiatan panen nilam. Pertama-tama kita potong nilamnya menggunakan gunting panen. Ketika panen yang digunting sampai sisakan satu ruas untuk pertumbuhan selanjutnya agar nilam dapat tumbuh secara cepat lagi. Opsi lain selain menggunakan gunting adalah menggunakan sabit. Hal yang perlu diperhatikan, sabit harus benar-benar tajam agar saat pemanenan tidak tersangkut di batang dan menarik akar. Jika hal tersebut terjadi, kondisi perakaran dapat terganggu dan tanaman menjadi stres. Tanaman nilam dipanen dengan cara memotong batang pada ketinggian 25-30 cm di atas permukaan tanah. Saat pemanenan, harus disisakan 3-5 batang kecil yang menghadap ke atas untuk merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru. Pemanenan sebaiknya dilakukan pada pagi hari ketika matahari belum terik. Pada kondisi ini, kandungan pacoli alkohol pada tanaman nilam masih cukup tinggi. Selain itu, tanaman cenderung lebih tidak stres dan luka bekas pemotongan dapat mengering lebih cepat untuk menghindari serangan penyakit, jamur, maupun bakteri. Setelah dipanen, tanaman nilam perlu dijemur terlebih dahulu sebelum dilakukan penyulingan. Terdapat 3 cara pengeringan hasil panen nilam. Cara pertama adalah dijemur di bawah sinar matahari langsung hingga batang nilam kering dan mudah dipatahkan, atau disebut patah korek. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 1-2 hari dengan waktu penjemuran terbaik antara pukul 7 hingga 10 pagi. Keunggulan dari cara ini adalah proses pengeringan yang lebih mudah dan cepat, serta menghasilkan rendemen minyak yang cukup baik. Namun, beberapa sumber menyebutkan kandungan pacoli alkohol cenderung lebih rendah dibandingkan metode kering angin. Cara kedua adalah kering angin. Nilam yang telah dipanen diikat dan digantung secara terbalik di bawah naungan hingga berwarna coklat keseluruhan. Proses ini membutuhkan waktu antara 5-7 hari atau lebih jika cuaca mendung dan hujan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa metode kering angin menghasilkan kandungan pacoli alkohol yang lebih tinggi. Namun, metode ini membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak. Cara ketiga adalah gabungan dari kedua metode sebelumnya. Hasil panen nilam dijemur di bawah sinar matahari selama 1 hari antara pukul 7 sampai pukul 10 pagi, tanpa dilakukan pencacahan. Penjemuran ini bertujuan untuk melakukan pelayuan dan mengurangi sebagian kandungan air pada tanaman. Selain itu, tanaman digantung secara terbalik di tempat yang ternaungi selama 3-5 hari.
Metode ini menghasilkan rendemen dan kandungan pacolit alkohol yang cukup baik, serta mengkompensasi kekurangan dari dua metode sebelumnya. Namun, metode ini membutuhkan waktu dan tenaga lebih banyak. Setelah tanaman nilam dikeringkan, selanjutnya dilakukan pencacahan dan disimpan di dalam karung. Nilam kering ditempatkan di ruangan dengan sirkulasi udara yang baik dan tidak diletakkan langsung di atas tanah atau lantai. Sebaiknya diberikan alas berupa kayu atau terpal. Nilam kering dapat disimpan selama 2 minggu sebelum dilakukan penyulingan. Namun, di beberapa daerah di Sumatera, petani menyimpan daun nilam kering hingga berbulan-bulan, sambil menunggu hasil panen mencukupi untuk dilakukan penyulingan. Tanaman nilam yang telah dipanen sebaiknya dilakukan pemupukan, baik menggunakan pupuk organik maupun anorganik. Setelah 1 bulan, gulma akan mulai tumbuh dan perlu dibersihkan agar tidak menjadi pesaing dalam penyerapan unsur hara. Usaha ini penting dilakukan agar tanaman nilam dapat tumbuh lebih cepat dan menghasilkan panen yang banyak. Kira-kira seperti itulah teman-teman proses pemanenan tanaman nilam dan penanganan pasca panennya, serta usaha menjaga tanaman agar tetap menghasilkan panen yang baik dan berkelanjutan. Terima kasih dan sampai jumpa.